Kayak yang ini dijelek-jelekin lah, ini beginilah, sampai aib ini kebongkar lah, ini begini, ini begitu, kata gue. Hola netizen yang tercinta. Kedatangan Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti ke kantor Kementerian Sosial atau Kemensos pada Jumat 29 November 2024 kemarin membuat pengacara Agus Farhad Abbas kepanasan. Pasalnya, Farhad Abbas menilai bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memberikan perlakuan berbeda saat kedatangan Agus dan Denny Sumargo beserta Pratiwi Novianti yang kemarin datang secara bersamaan. Beberapa waktu lalu, Farhad Abbas bersama Agus sempat mendatangi kantor Kemensos. Namun mereka hanya diterima oleh perwakilan Kemensos. Berbeda dengan Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti yang disambut dengan Menteri Sosial Gus Ipul beserta jajaran staf lainnya. Farhad Abbas mencak-mencak lantaran Agus saat itu hanya diterima oleh direktur yang disebutnya tidak komunikatif. Selain itu, Farhad Abbas juga menuding jika Mensos Gus Ipul memuji-muji Denny Sumargo yang berakibat menambah hinaan bagi Agus sebagai kliennya. Farhad Abbas juga seolah menyindir Pratiwi Novianti yang mengatakan bahwa dia baru mengetahui Menteri Sosial yang baru. Pernyataan Farhad Abbas yang keberatan soal perlakuan berbeda Menteri Sosial kepada Agus dan Denny Sumargo beserta Pratiwi Novianti itu mendapat respon beragam dari netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang, tolonglah bang, ini udah kejauhan banget ya. Gue mau kasihan sama Agus ya, tapi Agus juga nggak bisa dikasihanin orangnya. Sama-sama yang kayak gini, sumpah ya. Gue nggak ngerti lagi cara berpikirnya orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan ini. Udah, di luar nalar sih. Kalau masyarakat sama yayasan nggak boleh kalau bilang nggak tahu tentang undang-undang itu. Tapi kalau Agus boleh nggak tahu. Kenapa nih? Kenapa mesti Agus sendiri yang boleh nggak tahu tentang undang-undang itu, Bang Eva? Tolong jelaskan ke kita semua. Apa spesialnya Agus sampai dia harus dikecualikan dari kita semua warga Indonesia? Gue jadi curiga sama si Agus. Kenapa dia dispesialkan banget sama Bang Eva? Apakah dia beda dari kita semua atau gimana nih? Tapi sepanjang gue tonton wawancara Bang FA tentang statementnya Pak Menteri itu, gue nggak nyambung. Jujur ya, kenapa? Kayak blunder banget omongannya tuh muter-muter doang. Jadi gue nggak nangkep nih apa omongan yang jelasnya itu apa. Gue ngeliat di sini udah ada sedikit tektok nih. Agak kurangnya pendirian di sini. Kenapa ya? Apakah Pak Menteri udah ngebela ke sebelah atau gara-gara apa nih? Atau gara-gara Pak Yusuf Hamka kali ya? Ya kita nggak ada yang tahu sih. Semoga Bang Farhad tetap teguh dengan pendiriannya. Mungkin kalian ada yang tahu. Coba kalian komen di bawah deh. Ya terserah mereka lah. Kenapa lu yang tantrum? Lu tuh nggak diajak cuy. Lu nggak diajak. Nggak masuk hitungan. Kok malah jadi baper? Mungkin level lu tuh nggak masuk dalam hitungan mereka. Iya, kelasnya lain. Gitu aja kagak paham sih. Aduh. Kalau minta diajak, lu nggak diajak cuy, nggak diajak. Makanya kalau jadi anak tuh nurut sama orang tua, jangan bandel. Nah lu disuruh sekolah malah madol, disuruh ngaji malah latihan jaipongan. Kan aneh, macem-macem lu tuh. Makanya sekarang lu gak diajak. Males ngajak anak bandel tuh, males. Ngerepotin. Iya, celamitan ntarnya. Kalau ngajak lu tuh celamitan. Kemarin arisannya Cekoko, makanan lu garas bareng sama si Samiun. Masa iye meeting sama Mensos belum beres, elunya malah ngegaras konsumsi. Kan malu-maluin. Jatah buat banyak orang dihabisin sama lu doang. Malu-maluin kan. Makanya jadi anak jangan bandel deh. Aduh, Mang Abdul. Udah, gak usah sedih, gak usah baper, gak usah mewek gara-gara gak diajak. Udah, jab. Mendingan lu beberes deh. Tuh beresin sekalian cucian masih numpuk. Kamarnya Ceneneng sama Cetitin belum lu sapu. Kamarnya Abah sama Samiun belum lu pel. Mendingan lu beresin tuh urusan itu. Beresin deh cepetan. Kan bentar lagi Ceneneng mau arisan. Mendingan lu ikut arisan. Gak usah gegayaan ikut ke Mensos. Gak usah gegayaan. Ntar lu celamitan lagi ntar. Kalau celamitan di arisan ya terserah lu lah. Celamitan di Mensos kan malu-maluin cuy. Udah beresin kerjaan lu, beberes.
Jadi seperti yang kalian dengar tadi, Farhad Abbas minta Kemensos ya lihat Taj Mahal. Pertanyaan gua ngapain? Ngapain Kemensos harus ke India lihat Taj Mahal? Taj Mahal kan adanya di India. Ngapain Kemensos jauh-jauh disuruh ke India? Ngapain? Dia di Indo banyak kerjaan. Terus kalian dengar sendiri kan? Dia bilang presiden dan wakil presiden harus datang ke rumah Agus buat nengokin Agus. Seperti presiden di luar negeri yang datang ke rumah rakyat-rakyatnya tanpa sekap. Oke, fine, kita kabulin. Kita datengin presiden Korea Utara Kim Jong Un. Fine. Terus yang lebih konyolnya lagi apa? Dia bilang kalau Kemensos datang ke rumah Agus atau konferensi pers dengan Agus itu bakal diliput sama TV nasional dan trending ke luar negeri. Tapi kalau Kemensos itu mau konferensi pers sama kubu sebelah, yang ngebahas itu cuma tiktoker doang gitu, jadi nggak meledak. Pertanyaan gua, lu itu mau Agus sembuh apa Agus trending sedunia? Farhad, kalau mau trending sedunia, kenapa kemarin nggak mau gantiin wasit Bahrain? Iya, dan seperti yang kita lihat sendiri, Farhad tiba-tiba tantrum seperti itu pasti ada faktornya, ada sebabnya. Ini perkara uang donasi 1,3 M aja nih kagak beres-beres, malahan makin panjang, malahan makin heboh, lu tau. Gue nggak tahu ya permasalahan itu berakhirnya tuh kapan gitu. Karena menurut gue ya semakin lama ini permasalahan itu tuh banyak perannya di dalam gitu, banyak aktornya gitu, lu tau. Yang sosokan ngebelain lah, yang sosokan simpatik lah, yang sosokan mau beginilah, yang sosokan mau begitu segala macem. Padahal mah lu pada tuh lagi pada pansos kan, sosokan ngerti inilah, sosokan ngerti itulah segala macem gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka semua itu tuh nyalahin Tenovi gitu, kayak seolah-olah Tenovi itu tuh yang membuat kegaduhan ini gitu. Padahal bukan Tenovi yang membuat kegaduhan ini, ya si korbannya yang membuat kegaduhan ini, lo tahu. Dan terus ketika gaduh nih, ada satu orang masuk nambah gaduh ya kan. Terus udah gaduh lagi nih, nambah satu lagi, makin banyak. Yang gue bingungin itu tuh si korbannya tuh maunya apa sih? Maunya apa coba? Padahal ya simpelnya itu tuh Tenovi itu tuh cuma pengen minta mutasi rekening doang. Tapi si korbannya nggak mau ngasih, lo tahu, kayak apa sih gitu. Sampai ada petisi inilah segala macem lah. Sampai si korbannya ngomong katanya nggak butuh duit lah. Yang penting itu harga dirinya lah, inilah itulah segala macem. Dan terus kemarin ceritanya mau ditemuin ya. Ini si korbannya nggak mau ketemu, nggak dateng. Gara-gara apa? Katanya sakit gigi. Masuk di akal nggak menurut lo? Udah gitu keluarganya itu kayak gila-gila masuk TV lah, gila-gila di podcast lah, gila-gila begini segala macem. Kayak mana sih? Maunya apa sih? Gitu. Sampai ada penyerangan personal lah. Kata gue ya permasalahan ini tuh jadi malahan nyerang personal gitu. Lo ngerti gak sih? Kayak yang ini dijelek-jelekin lah, ini beginilah, sampai aib ini kebongkar lah, ini begini, ini begitu. Kata gue ya apa sih maunya gitu. Cuma permasalahan dia doang nih, ngelebar kemana-mana, udah ngerembet kemana-mana. Udah kata gue kayak, lu maunya apa sih? Ya Allah. Permasalahan antara Agus dengan Shinovi. Namun sebenarnya dia tuh mau kasih opini gue. Ciri-ciri orang yang salah biasanya ketika dia tidak bisa membenarkan diri sendirinya dengan konteks yang disalahkan. Mereka biasanya keluar konteks agar bisa membenarkan diri sendirinya. Paham Anda? Nah, biasanya bahkan yang lebih parah, jika masih dia tidak bisa membenarkan diri sendirinya, dia biasanya menyerang bersifat pribadinya, mencari permasalahan orang yang menyalahkannya biasanya. Nah, dalam konteks permasalahan Agus di sini, gue lihat ketika dari pihak Agus ini tidak bisa mengelah, tidak bisa membenarkan pada saat ia dituding oleh Novi tilap uang donasi, dari pihak Agus ini malah keluar konteksnya bahkan sampai menyerang personalnya Shinovi. Wah, Shinovi itu diserang bersifat personal, digugat ke pengadilan kalau Shinovi ini narkoboy tanpa ada bukti. Shinovi ini menggunakan uang biasanya untuk kepentingan pribadinya, keperluan pribadinya dan segala macam. Nah, opini gue, orang yang salah itu seperti dia.